Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Yubisma bersama Yuvisual. Nah, seru banget ya, rame sekali. Rame sekali. Nah, jadi kali ini kita dapat keuntungan nih, diizinkan datang langsung ke studionya Yuvisual nih. Terima kasih Kang ya, terima kasih. Kita diizinkan langsung datang ke studionya Yuvisual untuk bincang-bincang seputar Yuvisual itu apa dan perusahaan di bidang apa, bergerak seperti apa, cara manajenya itu kita bakal cari tahu gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Andrean, di sini selaku pembawa acara yang bakal wawancarai pembicara kita kali ini. Langsung perkenalan dulu deh. Iya. Dengan Akang siapan? Nama saya Rudi Kurnia. Kedengeran nggak? Bisi ketahan ini soalnya. Bukannya dari tadi ya ngetes ya? Kedengeran kan? Aman. Aman ya? Aman ya teman-teman ya? Saya Rudi Kurnia dari UPI, sama aja sebenarnya UPI ya, dari UPI. Jurusan Pendidikan Seni Rupa, angkatan ya adalah pokoknya. Iya. Biasa, Sama lah ya. Sama angkatan sebenarnya. Biasa dipanggil Kucluk. Kucluk. Berarti manggilnya Kang Rudi atau Kang Kucluk? Bebas. Sebagai apa nih di Yuvisual? Sebagai apa ya? Founder lah mungkin. CEO ya? CEO dan wow, kita langsung bisa bicara dengan CEO-nya langsung nih. Seru banget pastinya. Terus next, Saya Sidik Ansori, bisa dipanggil Sidik. Berasal dari UPI juga, sama jurusan Pendidikan Seni Rupa angkatan 2012. 2012 berarti ya 8 tahun sebelumnya ya. Dia senior saya. Oh senior? Senior? Asli kan senior? Kelihatannya ya. Oh iya. Padahal enggak. Saya adik kelasnya. Jadi mereka pembicara kita kali ini berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia nih, sama kayak kita, tapi dengan jurusan pendidikan seni rupa ya Kang. Jadi nggak jauh berkecimpung dari dunia pendidikan juga ya kayaknya. Iya. Jadi perkenalan dulu nih dari kita. Jadi kami ini adalah mahasiswa pendidikan multimedia Kang, dan itu dari UPI kampus daerah Cibiru. Dan kebetulan mahasiswa pendidikan multimedia nih salah satu prodi yang ngefans banget nih sama Yuvisual gitu. Jadi mau garap mau nyari tahu gimana sih cara, kan salah satu video mapping di Indonesia kan salah satunya Yuvisual. Nah, kita pengen cari tahu sih gimana sih cara produksinya, gimana sih cara memanagenya, pembuatan timnya kayak gimana gitu. Terus juga kita ini punya program kerja namanya Yubisma. Yubisma ini adalah sebuah program kerja usaha dari mahasiswa, unit bisnis mahasiswa. Jadi kita pengen baru banget ngebangun bidang di bidang multimedia gitu, usaha di bidang multimedia gitu. Jadi mohon arahannya gitu ya Kang ya. Kayaknya tegang wah, nggak usah tegang Siap. Oke. Nah, sebelumnya nih saya ingin tanya, Yuvisual itu apa sih Kang? Dari Kang siapa nih? Aku manggil Kang Kucluk, Rudi, Kang Rudi. Yuvisual sendiri sebenarnya kita base-nya awalnya komunitas. Jadi dulu tuh kalau saya sendiri di multimedia sama animasi udah dari 2010. 2010. Pertama kali masuk UPI itu 2009. Saya angkatan 2009 sebenarnya. Masuk UPI ya sebenarnya sih kalau curhat dikit ya, ekspektasi saya masuk seni rupa tuh dulu saya suka digital sebenarnya dari dulu tuh, kayak misalnya bikin desain kayak gitu. Nah suka gambar juga sih sebenarnya. Masuk seni rupa UPI sebenarnya ekspektasi saya pengen belajar di dalam tentang digital. Cuman karena UPI sendiri pendidikan seni rupa tuh diarahkannya jadi guru, jadi akhirnya semua harus bisa kan. Kayak kita patung, seni lukis, Seni terapan ya di grafis kayak gitu-gitu. Nah, jadi tidak ada yang spesifik visual menjurus ke digital sebenarnya, tapi kita global karena arahannya untuk jadi guru. Nah, tapi
akhirnya saya gimana caranya saya pengen belajar mendalami digital. Waktu itu ketemu sama ada senior angkatan 99 UPI juga. Dia ngajak saya belajar bareng gitu, ngulik-ngulik digital. Dia udah dari dulu. Nah, waktu itu saya belajar video mapping dari ngulik bareng sama dia. Ada angkatan 99 namanya Ori. Nah, Kang Ori. Kang Ori. Saya, Asli berarti ya? Ori. Oh iya. Iya. Nah, sama dia saya ngulik bareng, akhirnya ya sempat jalan bikin mapping. Awalnya mappingnya di event, belum ke gedung, belum ke arsitektur, belum kayak Oh, gitu. belum. Nah, 2013 akhirnya. Dulu saya sering mainnya di luar kampus, nggak pernah main di UPI sendiri. Oh iya, berarti Jadi, bergaul nongkrongnya di di luar, malahan sering mainnya ke kampus-kampus lain, nongkrong sama anak-anak seni rupa kayak ISBI, kayak apa. Lebih berarti sering. relasinya lebih condong ke kampus-kampus lain. Awalnya dari situ, karena mainnya ke komunitas-komunitas gitu. Nah, dari situ 2013 saya balik lagi ke kampus, nongkrong sama anak-anak kampus. Kebetulan ternyata yang saya rasain dulu ketika masuk kampus tuh ada juga anak-anak, jadi pengen belajar digital. Nah, akhirnya dari kita tuh ada, kalau seni rupa itu himpunan Himasra. Di Himasra tuh jadi karena suka ada bikin komunitas ya. Jadi bikin komunitas di bawah himpunan gitu. Nah, jadi kita tuh akhirnya ya udah kita bikin komunitas di bawah himpunan aja. Belum ada namanya waktu itu tuh, bikin aja dulu gitu, kumpul, sharing-sharing bareng. Ya maksudnya belajar bareng karena akhirnya kita merasakan hal yang sama, pengen belajar digital gitu. Sekarang kan udah, kalau di UPI sendiri, UPI yang di Setiabudi udah ada kayak di kafe. Di kafe iya. Itu udah berbasis Udah digitalnya spesifik ya. banget kan. Nah, kalau di UPI Cibinong mungkin ada Pendidikan multimedianya. multimedia. Nah, dulu tuh belum ada. Makanya 2009 ya kan. nah, itu kita ngulik sendiri aja. Nah, 2013 balik ke kampus, anak-anak kebetulan ada Sidik, ada Badar, ada Gobles juga, Rega, merasakan hal yang sama, pengen belajar digital. Nah, akhirnya ya kita belajar bareng. Saya ajarin, saya terapin juga pola yang dulu Yang itu, relasi tentang kampus diajarin itu juga, belajar bareng. Akhirnya kebetulan ada beberapa job desk masuk, karena kalau saya sendiri kelepuhan gitu ya. keteteran juga. Keteteran. Nah, akhirnya dibagi-bagi sama tim, ini kerjaan ini. Dari situlah mulai gitu. Nah, ada satu event yang memang ini tim nama Timnya apa? nama timnya apa sih? Nah, kita tuh anjir apa ya? Tapi itu udah berapa anggota atau misalnya udah berapa lingkup? Berapa itu orang? tuh ada 10-an kayaknya. 10 orang. 10 orang. Dan 9 orang itu udah akan ngajarin. Maksudnya udah akan ngajarin Iya. cara digitalisasi. Oh. Kita, lebih ke basic video mapping itu apa. Oh. Kebetulan mereka juga sebenarnya punya basic juga, kayak bikin film, fotografi gitu. Jadi nggak terlalu sulit ngajarinnya. Nah, akhirnya kebetulan waktu itu sama Badar apa ya udah UPI, karena kita dari UPI ya udah UPI visual aja. Jadi UPI itu visual itu adalah UPI visual gitu. Oh, visual. UU visual jadinya biar keren aja Biar kan. keren aja diganti sama UPI, soalnya gitu aja. Kalau orang Sunda nggak bisa ngomong pi. Iya, makanya UPI P, visual. visual. Jadi asal mulanya nama U Visual itu karena basicnya atau latar belakangnya dari mahasiswa UPI. Iya, itu Jadi makanya namanya 2013. Nah, 2013, 2014 kebetulan saya sendiri juga punya cita-cita pengen mapping gedung Isola kan. Nah, kebetulan yang anak-anak kayak Badar kayak ini tuh waktu itu ada jamu Capikip tuh event Oh, kirain sudah muncul. event anak seni rupa, jamu Capikip namanya. Nah, kebetulan waktu itu tuh yang Lima. yang kelima Tahun 2015. 2014 2015. 15 14. 14 14 nih. 15. Beda. 2015. Nah, dari situ kita sekalian, ya maksudnya kita karena udah kebentuk tim juga kan. Nah, biar orang tahu juga, akhirnya kita ibaratnya ikut launching nama CU Visual sendiri dengan ngajuin kita mapping gedung Isola aja. Nah, dari situ tuh kita resmi bahwa kita tuh U Visual. gitu ada. Oh, berarti garapan pertama video mappingnya itu Isola. Yang gede. Yang gedenya. Yang gede. Oh. Kalau Isola itu kalau nggak salah udah 3 kali kan?
3 kali sampai sekarang. 3 kali. Yang terakhir itu di 2018 ya. 2018 Itu saya nonton tuh. Tapi 2019 nggak ada. nggak ada. Jadi 2018 itu kalau nggak salah Isola Gama Triloka. Yang ketiga Triloka. Tadinya Tadinya tahun ini mau ada, cuman karena lagi pandemi, jadi agak susah juga kayak gitu sih. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi latar belakang U-Visual adalah karena anggotanya dari tim-timnya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi UPI Visual gitu ya. UPI Visual gitu. Terus garapan pertamanya untuk video mapping dia garap di Isola Gama Match, berarti episode pertama lah ya. Episode pertama. Gitu. Jadi kalau yang misalnya belum nonton bisa nonton, cek di ada di YouTube. Ada di YouTube. Di YouTube-nya ada. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya Di website atau kita di juga ada. Instagram-nya. Di website ada. Di website ada www.uvisual.id. Yap. Ari tahu. Udah mencari tahu soalnya. Terus next. Nah. Berarti awal mula kebentuk U-Visual 2013. Kalau belum ada namanya tapi jadi Oh, kita 2013 itu cuma anggotanya aja, ngumpul aja. sharing-sharing gitu. Dulu kita nongkrong di studio 229 juga. 229 di mana tuh? Di UPI juga. Di UPI juga. Oh. Dia UKM. Oh, UKM. Nah, kebetulan kita karena yang jadi itu tuh studio 229 tuh UKM seni sih sebenarnya. Jadi buat jurusan lain yang pengen belajar seni rupa tuh bisa di situ, seni rupa dan lain-lain lah, pameran kayak gitu. Oh, berarti terbuka untuk umum lah ya. Untuk ya karena kan bentuknya UKM ya, kampus. Jadi cakupannya ya semua kampus. Nah, kita suka karena kebanyakan juga di situ anak-anak seni rupa, kita sering gabung di sekre mereka karena kita dulu belum punya tempat buat Nongkrong gitu. Jadi kita ya udah kita bareng aja. Kumpul aja bareng-bareng. Oh, berarti resminya di yang waktu Isola Iya. sama episode pertama 2015 berarti. 2015 akhir. Berarti udah 5 tahun ya ini ya? Ya, Sampai sekarang. Atau jalan 6 tahun? 5 tahun? 16, 17, 18, 19. Ya, 5 tahun ya. Anak seni nggak bisa TK. ya itu alasan seni rupa sebenarnya. Iya, malas ngitung. Gitu lah, itu alasan anak seni ya. Malas ngitung. Terus nah, kemarin baca-baca nih atau saya ngeliat nih di IG-nya U-Visual bikin aplikasi pameran cube gitu. Kalau nggak salah ya. Nah, itu boleh dikasih tahu nggak aplikasinya tuh berbasis apa, kayak gimana dan fungsinya untuk apa gitu. Sokat tuh Kang Sidi. Kasihan Saya, bukan CEO saya. berbusan ntar bunuh. Kang Hidi itu orang pemalu sih. Pemalu banget. Putri malu. Jadi sebenarnya kalau The Cube sendiri tuh inisiasi dari salah satu tim kita juga namanya Rega. Ada di atas. Karena sejalannya waktu gitu. Jadi kita tuh selalu maksudnya ketika mapping udah ya, maksudnya kita juga belum terlalu jago ya, maksudnya kita juga sama-sama lagi belajar, tapi kita selalu mencari hal baru apa lagi ya yang mau kita gali gitu. Nah, makanya waktu itu kita belajar kayak augmented reality, virtual reality, hologram. Kalau hologram tuh ya kita bisa juga, cuman hologram sendiri tuh TA saya dulu waktu S1 sebenarnya, tugas akhir. Nah, terus kayak misalnya ngulik-ngulik LED sensor kayak gitu. Jadi kita selalu nyoba, ya udah kita belajar hal baru aja terus gitu, jangan puas gitu. Nah, kebetulan lagi pandemi kemarin Rega inisiasi karena kan susah, kita tuh pengen bikin suatu gerakan, ya kita bikin apa lagi ya gitu. Karena lagi masa pandemi ini susah juga bisa ya. bikin apa-apa, akhirnya Rega inisiasi gimana kalau bikin virtual pameran. Jadi kita ngewadahi para seniman yang sekarang memang susah untuk Memamerkan karyanya, jadi dibikin virtual. Nah, kebetulan Rega juga kerjasama sama salah satu dosen di UPI juga, film, namanya Nala, Kang Nala. Nah, kerjasama sama dia bikinlah The Cube itu. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 70-an lebih karya yang masuk ke situ. Terus kita bikin aplikasinya,
di basic Android sama buat Windows juga. Jadi Berarti udah bisa di-download. udah bisa di-download. Ada di IG-nya Rega, kalau nggak di IG Ubisoft masih ada nggak Rega? Kurang tahu kalau di visual. Yang pasti di IG-nya Rega sama IG-nya Nala. Untuk masih IG-nya Rega sama IG-nya Kang Nala ya. Berarti teman-teman yang mau kepoin tentang aplikasi augmented reality VR sih itu lebih ke virtual. ke VR berarti ya. VR, karena- VR-nya pameran Cube ya. The Cube. Itu bisa cek di @rega sama Kang Nala ya. Ada, IG-nya apa tuh? @nala. Nala Nandana kalau Ya @nala bisa apa? aja di visual ada. Iya, di search aja di visual ya kalau teman-teman kepo gitu ya. Terus balik lagi nih Kang, sorry banget. Kenapa Akang bisa memilih video mapping yang dimana video mapping ini pasarnya masih kurang gitu di Indonesia? Kan kita tahu kalau misalnya Akang misalnya digitalisasi nih. Biasanya kan edit video biasa atau kita main di desain tapi desain grafis yang digital gitu, main di situ. Tapi kenapa Uvisual ini memilih untuk video mapping? Kalau Video mapping di Indonesia masih jarang kan ya Kang? dulu 2010 ya pas saya pertama awal ngulik sama senior itu memang baru beberapa kali itu pun kerja sama orang luar negeri gitu. Jadi misalnya seniman luar dia mau ke residensi di Indonesia, dia bikin mapping gitu. Nah, kebetulan waktu itu tuh kenapa ya? Ya kalau saya pribadi sih lebih seneng hal yang baru dan beda gitu dari orang lain. Jadi ya udah, kebetulan waktu itu mapping masih jarang dan suatu hal yang memang wah gitu buat saya sendiri, anjir bisa gini gitu, sebuah objek dia bisa jadi dimanipulasi, dia jadi kelihatannya bisa jadi runtuh, bisa jadi apa, bisa jadi nyala gitu. Ya senang aja gitu. Nah akhirnya ketika di 2000 dia kebetulan 2014 itu tuh udah mulai rame mapping tuh. Nah ya dibawa ke kampus, tertarik, ya udah. Berarti bener-bener niat gitu ya untuk Ya. digitalisasinya tuh. Awalnya senang aja sih sebenarnya. Yang selalu saya tekenin ke anak-anak juga, yang penting kita nyaman, senang, ya udah jalanin gitu. Nggak Tapi usah kepaksa. tim 10 orang itu sampai sekarang tetap stay. Nah, yang sebenarnya 10 orang tuh kita tuh punya kan karena awalnya komunitas. Nah, dari 10 itu tuh 6 jadi tim manajemen, manajerialnya, termasuk saya. Nah, sisanya dia ada yang ngurus komunitas, ada yang tapi tetap masih aktif sih. Nah, tapi kita tuh regenerasi sebenarnya tiap tahun tuh kita buka Lowongan gitu. bukan lowongan ya, kita ngasih siapa, ayo ke anak-anak kampus, anak-anak seni rupa khususnya, ayo siapa yang mau belajar. Berarti tetap garap anak-anak seni rupa yang sekarang juga ya? Ya iya, yang maksudnya yang bernasib sama kayak kita yang pengen belajar digital, ayo gitu. Kita masih terbuka kok. Nah, kita bikin namanya ada U-School. Oh wow. Itu Visual School. Nah, ini yang megangnya si Dik. Gratis itu tuh. Gratis. Tapi untuk anak-anak seni rupa aja. Khususnya seni rupa UPI, tapi sekarang kan ada jurusan baru, jurusan DKV, film juga, DKV film. juga boleh ikutan juga gitu. Tapi kalau dari pendidikan multimedia boleh nggak nih? Boleh aja asal mau kesininya mah. Iya. Teman-teman, ini menjadi peluang emas untuk kita. Sekali lagi ini udah bicarakan. Jadi pendidikan multimedia ini bisa ya, Kang? Bisa ke U-School. Jadi kalau teman-teman misalnya mau belajar tentang video mapping atau di ranahnya itu, bisa langsung diajarkan langsung ya. U-School itu sebetulnya dulu itu kan mau mencoba membuat regenerasi si Visual, itu sendiri, biar nggak mati lah gitu ya. komunitas lah. Jadi visual itu mau membuat komunitas baru, bukan komunitas baru, regenerasi baru, yaitu ngajakin adik-adik kelas generasi UPI, muda lah ya. cuman oh ya udah kan ini kita belajar bareng-bareng nih, ya udah kita bikin aja namanya jadi Visual School atau U-School kayak gitu. Kegiatannya itu juga awal mulanya. ya kegiatannya juga enggak formal gitu, kita belajar sharing bareng gitu, yang misalnya punya ilmu di luar yang bisa dikembangin di visual, ayo gitu kayak gitu. Berarti itu mulai dibentuknya kapan U-School itu?
2018-an. Berarti udah 2 tahun ya? Iya, karena sebenarnya dari dulu juga kita memang tiap tahun tuh selalu ngebuka rekrutmen, ayo buat angkatan baru, ayo siapa yang mau belajar, nah tapi 2018 kita yaudah bikin nama baru aja namanya, Useful namanya. biar lebih apa ya, Keren. biar lebih keren aja lah. karena basic kita dari pendidikan gitu, dari guru, jadi mau nggak mau terpanggil untuk mengajar. Subhanallah. Tapi berani sebagai seorang gurunya masih ada ya. Walaupun kita Terbekas sebenarnya nggak gitu. suka kalau ngajar Iya. formal. Iya. Anak seni. Jadi teman-teman gitu ya, pendidikan multimedia nih salah satunya juga belajar di ranah pendidikan guru. Jadi jangan melupakan anak seni rupa aja nggak melupakan pendidikannya gitu. Kita juga jangan sampai kehilangan poin pendidikannya itu gitu. Iya. Kita contoh dari akang-akang ini nih, kakak kelas kita nih. Aku juga baru kenal sih sebenarnya, so akrab aja. Oke, terus next. Nah, kemarin enggak denger sih ngelihat di Instagram, Uvisual ini salah satu finalis di kompetisi 8 tahun video mapping 1 minute projection ya di Jepang. Dari 177 peserta dari 43 negara. Iya. Nah, ceritakan dong sama teman-teman mahasiswa pendidikan multimedia ini kan. Cerita pengalaman kenapa bisa jadi finalis gitu, salah satu finalis ke sana. Apa ya? Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Itu tuh 2019. 2019 berarti baru tahun kemarin ya? Ya. Pertama kali ke luar negeri berarti ya? Akang-akang. Sebelumnya sebelum 2019 juga itu One Minute Projection Mapping itu 2018 juga ada. Itu Ada? Ada, cuman kita juga ikutan juga, cuman nggak lolos ke berapa besar ya waktu itu teh? dia dulu cuma sampai 30 ya. 40 kan. 40 besar. Jadi oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata tahun depannya ada lagi, ikutan lagi. dengan gedung yang berbeda gitu ya. Kalau yang Tapi di Jepang juga? Di Jepang juga sama. Oh. Di Jepang juga. Berarti acara rutinan ya? Iya, dia emang tiap tahun dari 2000 berapa ya? Lupa, bisa dicek sih di webnya. Emang dia annual tiap tahun. Kecuali tahun ini mungkin. Tahun ini Iya, kayak tahun ini lagi pandemi gini ya. Pas 2019 kemarin nyobain lagi, ternyata kita tadinya juga nggak berharap lolos atau bakalan ke sana. Ternyata kita juga ngelihat hasilnya juga nggak terlalu bagus dan nggak terlalu bisa berkompetisi sama negara-negara lain. Ternyata lolos 19 besar gitu. Wih. 19 besar. Dari 20%, berarti 20 finalis ya? lupa berapa ya? 100 lebih kalau nggak Finalisnya? Ah, finalis. salah. Oh, finalis tuh 19. 19. 19. Ya, 19. 19 dari berbagai negara gitu. Wow. Dan dapat undangan untuk hadir. Udah sih dapat undangan untuk hadir sama dikasih. Jadi video mappingnya ditampilkan di sana selama 1 menit. 1 menit, tapi ada beberapa, maksudnya dua kali pemutaran dalam 1 hari. Dia 3 hari sebenarnya acaranya. Oh, 3 hari. 3 hari. Jadi dalam 1 hari itu 2 kali pemutaran. Semua finalisnya diputar 20 finalis di play di gedung, di kastilnya. Namanya Odawara. Odawara. Oh. Jadi dia kastilnya di sana. Nah, kita ya sebenarnya kita juga nggak berekspektasi lebih bakal jadi finalis ya. gitu ya. Cuman ya mungkin udah rezekinya juga, ini kita berangkat ke sana semua. Membawa nama Indonesia. Iya. Indonesia. Wow. Nggak tahu Indonesia tahu apa enggak? Oh, nggak tahu Indonesia nama Pak Jokowi. Saya udah nge-DM sih Pak Jokowi, Oh, nggak udah dibalas. nggak dibalas. Jangan telepon langsung. Jadi ya, untuk Indonesia, untuk mahasiswa pendidikan multimedia dan untuk Indonesia, sekali lagi dikasih tahu, Uvisual ini salah satu finalis di kompetisi 1 minute ya. 1 minute projection mapping yang ada di Jepang dan membawa nama Indonesia gitu sebagai finalis. Tepuk tangan dulu dong. Terus misalnya ada kompetisi 1 minute project lagi, bakal ikutan lagi.
Sebenarnya banyak sih kalau banyak ya? Banyak, selain One Minute PM juga dia ada yang di Rusia. Oh. Jerman. Jerman kita submit beberapa kali juga. Kayak kemarin kita terakhir yang di Jerman. Jerman, cuman dia cuman langsung dipilih satu pemenang, jadi nggak ada nggak ada finalis kayak gitunya. Pilih satu pemenang, ya kebetulan kita nggak masuk juga, nggak menang gitu. Iya. Tapi kita juga sempat jadi finalis juga Di yang Jerman itu, cuma dia di web yang di web. itu. Jadi yang diundang ke sana cuman yang juaranya aja. Nah. Oh gitu. Wow, berarti 2 kali finalis teman-teman yang visual tuh, wah sebuah kebanggaan ya. Terus apakah dari Indonesia hanya visual yang ke sana dan yang Jepang? Kalau yang untuk yang Jepang yang submit yang saya tahu ada beberapa juga selain visual. Oh, ada beberapa juga di Ada, Indonesia. cuman untuk yang masuk finalisnya hanya visual. Visual, wow. Bangga sekali. Aku sebagai adiknya Akang-Akang nih, walaupun Akang-Akang nggak tahu nih. Bangga lu Kang, sumpah. Nah, terus kemarin ngelihat di IG visual ini dipercaya menggarap sebuah video 17 Agustus upacara ya. Upacara 17 Agustus. Ya. Itu ngeditnya atau nge-shootnya? Ngeditnya sebenarnya. Jadi kalau itu ceritanya gini. Sebenarnya kita ada tawaran dari ada teman juga, dia maksudnya dia anak UPI juga. Cuman Prancis kalau dia bahasa Prancis, tapi seniman juga, namanya Muhammad Akbar. Muhammad Akbar. Sebut ya kalau. Tapi Prancis. dia sekarang kalau nggak salah ngajar di film juga. Film UPI. Nah, dari film UPI juga. Nah, kebetulan dia ada tawaran dari Kemendikbud tuh, Akbar tuh. Dia disuruh bikin virtual. Jadi konser virtual orkestra, virtual orkestra. Jadi buat bikin orkestra kan biasanya kalau 17 suka ada orkestranya tuh, tapi ini dibikin virtual. Nah, kebetulan Akbar ngajakin kita visual buat ngegarap itu. Jadi kita sebenarnya ngegarap virtual orkestranya, dan kita pun sebenarnya nggak tahu juga sih kalau itu bakal ditampilin di 17-an. Jadi kita taunya itu bakal ditayangin di TV tanggal 17 Agustus. Kita nggak tahu ditonton sama Pak Jokowi, nggak tahu. Iya, wow. Saya pas ngelihat di IG-nya, wah ada Pak Jokowi, wah. Makanya pas di akhir-akhir kita mulai tahu ini lagi dicek dulu sama istana. Kalau dicek sama istana, akhirnya ya ini soalnya mau diputar katanya nanti pas upacara 17 bendera. Makanya pas kemarin ya kita sih sebenarnya nggak keberatan juga, kita justru bangga ya, maksudnya kita bisa menggarap sebuah video ya. Bisa menggarap video yang memang dipakai buat ya hari besar di Indonesia. Kebutuhan negara berarti. Ya, suatu kebanggaan juga sih sebenarnya. Dan bisanya apa? Maksudnya yang dipilih tuh visual gitu kan, banyak yang lain. Udah rezekinya kayaknya. Udah rezekinya. Tapi berarti nama visual udah nyampe ke istana berarti. Ya mudah-mudahan. Berarti kalau misalnya ketemu Pak Jokowi, visual. Oh, yang 17-an nih. Nah, kita next ya. Kenapa saya? Nah, paling mau nanya ini Kang, tahapan produksi, nggak apa-apa nih, tahapan produksi video mapping. Jadi kita sebenarnya anak-anak multimedia ini kepo tentang gimana sih cara garap video mapping, yang contohnya yang Isola itu, yang Isola Gama. Nah itu tahapan dari awal sampai akhirnya tuh kayak gimana gitu? Atau kita buat ngedit video dulu terus ditembak aja langsung gitu, atau kita nge-tracking si gedungnya dulu? Awalnya niat dulu ya, subhanallah ya. Mapping, iya, niat siapin dulu proyektornya, kita siapin alat-alatnya. Benar, berarti teman-teman mau garap apapun itu yang penting niat dulu. Kalau nggak niat nggak bakal jadi, nggak akan jadi. Kayak gitu. Ini sangat Udah agamis niat sekali sebenarnya. Sedikit ini sangat agamis sekali. Agamis sekali benar ya. Itu kalau secara iman ya, kalau secara iman seperti itu, niat dulu berdoa gitu. Tapi kalau secara teknis sih sebenarnya
kalau untuk mapping biasanya kita lihat dulu objek fasad, biasanya kita disebutnya fasad, permukaan atau objek apa dulu yang mau kita mapping. Misalnya taruh kita mau mapping sebuah gedung arsitektur. Yang paling penting kita tahu ukurannya dulu nih. Berarti kita harus tahu ukuran gedung aslinya. Iya. Mau benda apapun itu, misalnya mau HP, mau kubus, mau mobil, mau motor, ya maksudnya kita tahu ukuran tuh buat sebenarnya nentuin proyektornya, jarak tembak, nanti lumens yang dipakai untuk proyektornya, banyak sih tahapan. Berarti perhitungan dong. Iya, akhirnya mau nggak mau perhitungan juga. Berarti suka ngitung juga. Ya kalau susah-susah banget menyuruh orang. Jalan terakhir nyuruh orang. Nah terus nextnya kita maksudnya ada beberapa cara juga sebenarnya buat ngambil bentuknya. Jadi ada yang langsung dia namanya di masking. Kita di masking. Masking itu jadi kita ngambil bentuk objeknya. Nah itu tuh ada beberapa cara juga. Ada dia bisa disorot langsung sama proyektor, terus kita gambar ulang di trace. Ada yang base foto, kita ambil fotonya terus kita trace. Tapi kalau foto kita itu presisi jarak, nanti kita jarak tembak kita harus tahu dulu presisi proyektor bakal di mana. Berarti sebelumnya harus survei dulu dong? Iya, itu paling penting harus survei. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, misalnya tembak gedung ini tapi kita cuma ngeliat fotonya doang, itu belum bisa belum? Belum bisa tapi kemungkinan missnya gede. Kemungkinan missnya gede ya, karena belum ada perhitungannya ya sebelumnya. Kecuali kalau mau nembak langsung, misalnya video tembakin aja, kita nggak ngerespon apapun, nggak ngerespon jendelanya, nggak ngerespon pintu, nggak ngerespon ornamennya, ya itu mah bukan mapping namanya, itu mah kita nembakin video. Nembakin video ke gedung udah. Kayak nembakin sini ke proyek ke layar gitu, proyek ke layar gitu. Projection mapping sendiri itu pemetaan. Jadi kita memetakan ulang si objeknya sebenarnya, ngegambar ulang. Kayak berarti gitu. tahapan awalnya juga udah banyak banget. Banyak sebenarnya. Nah dari situ kita udah punya bentuknya, baru kita ke proses editing. Proses editing itu ya bisa pakai 3D. Editingnya sesuai dengan garapan, maksudnya sesuai dengan track gedung itu, atau emang kita buat dulu editing biasa baru di track gitu? Dua-duanya bisa sebenarnya. Dua-duanya bisa. Cuman kalau lebih mau respon sebenarnya ketika udah ada bentuk si hasil maskingnya itu, baru kita itu jadi patokan ngedit. Kayak misalnya di gedung tuh ada jendela, nah kan kita udah dapat maskingnya tuh, jendela itu sebelah mana. Nah nanti kita di jendela tuh bisa gambar misalnya orang keluar dari situ, ada naga misalnya. Itu dari karena kita udah punya bentuknya. Kalau lebih baik kalau lebih kebayang sih kalau misalnya si objeknya kita ambil dulu langsung kita edit, itu lebih kebayang kayak gitu. Wow. Aku nggak nggak nyampe. Habis di editing nggak ada biasa kayak film ya, post produksi, masukin sound kayak gitu terus akhirnya sound bikin sendiri atau dari ambil sampel? Dulu kita bikin sendiri, Sidik ini orang sound juga sebenarnya. Oh iya, Akang ini orang mana aja? Dia agamis. Wow. Tapi tidak luput dengan Tuhan. Tetap berjalan. Subhanallah ya. Dia dulu Sidik suka bikin, tapi karena kesini ya akhirnya Sidik juga jadi ngerjain motion sekarang, ngerjain 3D, ngerjain 2D juga. Jadi akhirnya kita kerjasama sama anak seni musik yang memang dia emang orangnya. Akang Sidik ini seni musik? Dia enggak, dia seni rupa. Nah tapi kan kesini akhirnya karena dia Sidik juga ngerjain 2D dan 3D, akhirnya kita kita kasih aja ke orang yang emang ahlinya. Nah, seni musik sama anak seni musik UPI. Berarti semua elemen di UPI bisa satu fakultas itu kegarap. Pengennya gitu sih, sama senitarinya juga. Iya. Wow, arti apa juga kalau nggak salah ya? Teater belum di UPI. Belum ada ya? Jadi emang targetnya itu mau di kolabin semua. Iya. Terus nih setelah nge-track terus editing, nah editingnya nih kalau boleh tahu softwarenya yang digunakan tuh apa? Atau software 3D atau
Iya, sampai Blender. banyak sih. Kalau Sidik pakai Cinema 4D, kayak Sidik sudah pakai Cinema 4D. Untuk animasi 3D-nya Animasi Cinema 3D ya. 4D. Cinema 4D, ada yang pakai Blender, ada yang pakai 3D Max, ada yang pakai Maya. Oh berarti fleksibel lah ya. Iya. Iya, Kemampuan yang si penting editornya. outputnya bagus. Yang penting outputnya bagus. Pakai apapun. Wah, berarti elemen-elemen yang itu juga bikin orisinil. Iya, Elemen-elemen editingnya. iya. Sebelumnya bikin grafisnya dulu atau langsung digambar di edit gitu? Bikin grafis. Berarti ada bagian grafisnya kan, maksudnya si bagian apa? Yang aset desainnya. Aset desainnya ada. Bagian aset desainnya. Ada. Editornya ada. Editornya ada lah. Editor gimana? Gitu gimana? Iya ada berarti. Karena enggak maksudnya desainernya ada. Oh bisa ada. buat Nah, asetnya. untuk desainernya sendiri, dulu tuh kita ya karena kan di seni rupa sendiri itu akhirnya gak semuanya suka multimedia animasi, tapi ada juga yang memang dia desain grafis, Desain tangan berarti ya. ada yang manual, ada yang digital, desain grafis digital juga ada. Nah akhirnya ya udah kita kerjasama juga tuh sama anak-anak yang senang desain grafis digital, kayak yang Isola 2000 18. bukan Yang kedua ya 2017. yang 17 dia tuh ada ilustrasi yang macan putih sama kelebu. Ya kita nggambarinnya pengen nggambarin seorang sosok kesundaan lah ya, kesundaan harimau sama ada sosok kesundaan kiri kanan, itu digambar sama Ajay. Nah ada anak seni rupa juga tapi Ajay? Namanya aja. Enggak ada depannya N gitu. Anjay. Enggak boleh, jangan. Sensor. Najay. Najay, bukan ya N. Nah dia lebih ke senang digital drawing. Nah Oh. Nah, akhirnya kerja sama dia. Nah, termasuk Ajay juga yang salah satu yang akhirnya karena kesini juga si visual tuh ternyata butuh spesifik desain, ada karena ada permintaan klien juga yang bikin desain, dan kita juga butuh apa ya, butuh aset desain juga kan. Nah, akhirnya yaudah kita bikin sub baru namanya Uninga. Nah, Ajay itu salah satu yang megang Uninga Uninga ini salah satu bagian dari visual. Ya, tapi Uninga ini lebih ke desain branding. Ada bahasa Malang dulu bentar. Tahu Mai? Ada tuh langsung. Namanya mana? Bahasa Malang. Bahasa Malang. Oh, Asik akhirnya kita bikin Uninga. Uninga. Jadi ya Uninga tuh lebih ke supporting digital marketing, digital design. Berarti fokusnya ke desain aja. Enggak ke sama mana-mana. branding digital dia juga. Berarti kalau misalnya pesen logo bisa. bisa banget. Desain packaging bisa. Bisa. Oh, berarti emang U visual ini nggak hanya lingkup di video mapping aja ya? Ya akhirnya cuman karena kalau si pakai nama U-Visual sendiri ya kita udah terlalu banyak juga ya, maksudnya kita udah VR, udah AR yang berbau digital juga, maksudnya digital multimedia kita udah terlalu banyak megang gitu. Jadi ya udah yang untuk desain dan studi aset kita bikin sub baru namanya Uninga itu. Oh, berarti multimedia jatuhnya ya? Maksudnya nggak video mapping doang. Akhirnya untuk sekarang sampai sekarang ini desain juga garap. Terus kalau nggak salah garap video musik juga. Ya. Video musik ya beberapa tahun kemarin tahun ini ada satu yang wedding tembak mapping juga ya. Wedding ya ada beberapa kali. Wow. Gimana kalau untuk yang video klip kita tahun kemarin kita bikin Tahun kemarin kita bikin 2 Rini Wulandari, itu 2 video klip. Rini Wulandari 1, Soundwave 1, dia Soundwave yang sama suaminya. Terus satu lagi Marcelo nggak tahu. Elo. Nggak tahu. Elo masih ada. Oh, Elo masih ada. Cuma Oh, sekarang dia bandnya dia jadi alternatif rock kan. Kalau nggak salah alternatif rock apa ya gitu. Maaf kalau salah. Nah, EDM maksudnya. Jadi kita bikin itu. Oh, garap video. Maksudnya mulai dapat dipercaya untuk garap
video musik tuh kapan? Kenalan sih sebenarnya. Kenalan, relasi lagi. Relasi lagi. Oh. Karena kita linknya dari komunitas sebenarnya banyaknya, jadi Oh iya. ya akhirnya karena kita kan nggak tahu ya yang dulu kita kenal tuh sekarang udah jadi apa gitu. Bener. Nah akhirnya ini sekarang gue kenal, misalnya gue kenal sama mau nggak ini bikin video klip gitu, akhirnya jadi ke situ sih, jadi ke sana. Oh, berarti teman-teman relasi itu penting ya, penting untuk masa depan kita juga ya, karena teman-teman kita yang sekarang belum tahu ke depannya bakal jadi apa, dan dia juga mereka juga bisa membantu kita nantinya gitu ya, dan bisa collab malah. Nah itu sih kolaborasi penting juga. Dari U-Visual sendiri nih, kolaborasinya seperti apa? Atau kadang-kadang permasalahan tetap ada gitu, atau Kolaborasi gimana nih? intern ya dari anggotanya gitu. Yo. Kita itu kan Biasanya kan biasanya dari desain dari style editing juga kan setiap orang berbeda-beda. Pasti kan gitu. Nah, pasti kan di situ ada perdebatan tuh. Nah, gimana cara nanggapinya gitu? Dari akan siapa nih? saya aja ya. Sok ya. Kita kan di visual itu backgroundnya macam-macam ya. Macam-macam Ada pasti. Kayak Kang Rudi itu dulunya apa Kang Rudi itu saya lupa. Dulu saya Seni rupa. sebelum Senam, seni rupa. suka senam kayaknya. sebelum seni rupa saya komputer jaringan SMA. Oh iya. Dan TKJ. TKJ, dulu saya TKJ Oh, masuk berarti seni rupa. one man gitu. One man lan. Iya, lan. Berarti ngitung juga ya, dong. di Thailand. Hitung juga akhirnya. Masuk seni rupa biar nggak ngitung lagi. Masuk seni rupa ya Niatnya. karena lagi. Terus akhirnya sekarang banyak di multimedia. Sebenarnya nggak ada yang nyambung sih. Nggak ada yang nyambung ya dari awal lah. Malah dulu cita-citanya mau jadi ini koki kayaknya. Saya ikan, jadi Oh. ikan koki. Gitu, jadi macam-macam ada yang Jadi- di TKJ, jadi ngawur ada kemana-mana. yang basicnya film, ada yang basicnya motor, ada yang Motor? basicnya Oh, berarti ke macam-macam. sport jatuhnya. Iya, ada juga. Jadi emang yang enggak jauh kaitannya sama sama multimedia gitu. Kita di sini untuk nemuin, kan kita di sini udah lumayan lama ya, udah 5 tahun. Nah, kalau misalnya ada perdebatan gitu, ya kita nyari jalan tengah. Kalau misalnya nggak ketemu jalan tengahnya, oh ya udah sih. Udah tahu sifatnya kayak gitu, ya udah gitu. Tapi cara biar satu style tuh kayak gimana? Biasanya kita aduin kalau misalnya ada yang Oh, masalah, aduin. sok berantem aja gitu. Oh iya, jadi gitu aja, ya, saya menang ya. Tapi kan pasti beda-beda kan, maksudnya desain dari yang satu sama yang ini beda gitu, editing ini sama editing ini. Ya justru perbedaan itulah yang menyatukan kita. Indonesia Pak Jokowi, Indonesia bisa diundang lagi. Terus untuk wedding nih, ini juga baru pertama kali ya? Wedding Yang video mapping, video klip, tapi ada tembakan Oh, layar gitu. ya itu sebenarnya kita sempat beberapa kali. Cuman yang kemarin di video itu yang kebetulan Rega juga. Rega Jadi juga. Kita juga Rega Rega. mau nikah. Oh, Udah nikah. udah nikah. Udah punya Oh. anak. foto prawed bukan Itu foto prewed. foto video prawed gitu, bukan pas weddingnya. Itu Oh iya, prewednya. prewednya. Prewednya kita pakai mapping. Hmm. Tapi sebelumnya ada yang menggarap seperti itu nggak, atau emang visual Ada. aja? Pasti ada. Oh ada. Ada juga. Dan visual terreferensi dari yang itu gitu. Enggak sih, Enggak kita juga. nyoba ngaplikasiin aja, ternyata Terus emang bisa gitu. bisa. Tapi emang enggak, pertama mikirnya emang bisa ya gitu-gitu. Enggak. Pasti bisa gitu. Cobain aja. Oh iya, pasti cobain aja. Tapi waktu pertama kali juga bingung kan, dapat orderan wedding nih. Dapat orderan pre-wedding. Ya, pre-wedding, wedding. Terus tembak mapping kan. Sebenarnya teknisnya sama aja gitu-gitu aja. Sama aja. Hmm. Oh. Beda di objek doang. Dari Beda objek objek sama tempatnya aja. Terus juga kalau nggak salah U-Visual ini garap yang musik konser ya, konser yang video-video konser yang di belakangnya. Oh, Iya. Layar itu garap juga itu.
Ya itu Visual joki itu. itu visual joki namanya. Visual Apa joki? Visual joki itu Dik? Visual joki itu jadi apa ya? Boleh dijelaskan? Visual Saya joki. juga tahunya dari Kang Joki. Joki berbasis visual. Biasanya kan joki kan motor ya. Visual joki itu jadi dia disebutnya PJ. PJ itu dia ya PJ? PJ. Oh, ada Inspektur. DJ, ada PJ. Inspektur PJ. Kayaknya penanggung jawab PJ. Jadi dia lebih ke apa ya? Orang yang ngatur tata video sebenarnya buat background panggung. Karena juga kalau misalnya sebagai PJ dia nggak hanya ya udah lagunya apa, video color apa, itu nggak kayak gitu. Tapi kita nyesuaiin sama si mood artisnya, nyesuaiin. Oh, harus. Itu harus. Oh. Dia nyesuaiin sama mood artisnya, beat lagunya, soundnya seperti apa, ambience-nya seperti apa. Itu juga kita harus pikirin sebenarnya kalau untuk jadi PJ. Nah, kita juga sebenarnya PJ itu tuh jadi apa ya? Karena mapping, kalau video mapping itu sebenarnya nggak selalu ada, dan sekali ada tuh budgetnya emang lumayan gede. Dia nggak apa ya? Karena proyektor pun juga harganya kan lumayan ya. Berarti proyektor juga nyewa ya? Atau punya sendiri jadi visual? Kita ada beberapa, cuman nggak banyak. Tapi akhirnya kita juga sering nyewa juga sih. Nah, dan beda proyektornya untuk skala gedung nggak bisa pakai proyektor biasa, dia yang gede kan, yang lumensnya lebih gede. Nah, karena itu nggak selalu terus-terusan ada, maksudnya ya kehitunglah beberapa kali dalam setahun tuh untuk yang event gedenya. Nah, akhirnya kita gimana nih biar hidup, ya itu kita DJing akhirnya, visual joki event ke event itu lumayan, karena kan kalau event musik dia sering kan. Nah, akhirnya itu jadi bensin kita juga buat si visual ini terus jalan. Wow, berarti sejauh itu lingkupnya visual ya. Ya. Jadi nggak hanya di video mapping aja, di desain juga, terus Musik ke juga. Ya. berarti multimedia jatuhnya ya. Media. Berbagai macam media yang digarap. Ya, tapi kalau kita sendiri sih lebih senang kita sebenarnya kolektif artis. Kolektif artis. Karena di sini juga Apa sumbangan? Kolektif. Adunan. kebetulan sumsum. jadi visual sendiri tuh sebenarnya di dalamnya tuh ngekolek seniman-seniman gitu. Karena di sini juga selain kita ya maksudnya nyari duit, kita juga berkarya juga, bikin ada beberapa di sini ya ikut pameran, ikut ya karena dari seni rupa, jadi mau nggak mau ya itu dia terpanggil lagi, aduh pengen jadi seniman berkarya pengen berkarya. Apalagi di zaman sekarang seniman harus digital berarti ya. Nggak harus juga. Nggak harus juga sih, tapi mengikuti zaman lah. Iya. Nah, jadi kita lebih senengnya ya menyebut diri kita kolektif artis sebenarnya. Dibanding Tukang multimedia misalnya. media. Oh, berarti kolektif artis ya. Berarti mulai garap musik visual joki itu kapan? Atau Kalau saya dari itu dari ini juga? Berbarengan sama ketika karena si visual joki teknisnya mirip-mirip juga sebenarnya sama video mapping. Oh iya, mirip-mirip juga. Nggak terlalu jauh. Jadi ya basic pasti kalau yang bisa video mapping, visual joki nggak akan terlalu susah belajar. Biasanya kan di konser-konser gitu dia kan ada layar tengah, terus kanan kiri kan pasti beda tuh bentuknya. Itu digarap dibedain juga tahap editingnya atau dibedain. Berarti kita harus tahu ininya juga ya, apa si layar kacanya, layar apa sih LED. Ya, iya. Resolusinya kita harus tahu, dihitung juga. Wow. Dikalibrasi lagi. Wow. Itu ada juga. Gitu. Wow. Kalibrasi berarti iya ya, Iya, dihitung kalibrasi resolusinya berapa biar kali berapa, pikselnya berapa, karena kan kalau biar pas ya. Iya, biar pas. Jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu gede sih nanti si videonya. Terus apalagi kalau untuk layar yang custom misalnya, karena kan ada beberapa stage yang dia bentuknya belah ketupat terus gitu, maksudnya dia si LED-nya bentuknya nggak kotak doang gitu. Iya, ada Itu kan yang belah ketupat. Nah, itu juga harus dihitung juga, karena kalau sistem layar LED itu dia susah jelasinnya. Dia sebenarnya tetap kotak, cuman ketika dijadiin dia jadi gitu. Jadi ya gitulah makanya. Nggak ngerti. Harus praktek ya. Oke deh, kita ke ini deh, ke
gedung-gedung apa aja nih yang udah digarap sama U-Visual? Kan setahu aku mah cuman yang di Jepang itu sama Isola. Setahu aku mah, karena aku nonton langsung yang Isola. Nah, apakah ada gedung-gedung lain yang udah digarap sebelum Isola gitu? Atau sesudah Isola? Sebenarnya pas kita ke Jepang juga itu tuh lagi ngegarap gedung di, bukan gedung apa ya, bangunan bersejarah di Lampung. Lampung? Belitung. Di mana? Iya. Nggak tahu Benteng Marlboro. Benteng Marlboro. Benteng Marlboro. 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 Nggak tahu. Itu tuh pokoknya di Sumatera. Nah, jadi bareng gitu kita pas lagi. U-Visual aja itu tuh. Atau ada tim-tim lain? Visual aja. U-Visual aja. Itu bagi dua kita. Bagi dua. Ke Jepang sebagian, ke sana sebagian. Oh, wow. Berarti namanya udah bener-bener harum ke luar pulau ya? Nggak tahu juga sih. Kita nggak pernah itu? pakai minyak wangi. Enggak, maksudnya udah terkenal sampai luar pulau. Iya, kalau untuk gedungnya sendiri sebelum Isola ya ada sih kayak gedung EPBS kita kan itu untuk pas Gedung di kampus. EPBS UPI. PSD. Ya, PSD, Sekarang FSD. Ya itu Ya, lah seni itu. desain. Sebelum ya itu masih kita anak-anak belajar, jadi itu prakteknya di situ gitu. Nah, cuman kesini Tapi kan di kesini situ ada pohon-pohon kalau nggak salah sama kita tebang. Enggak yang tempat-tempat apa? Tempat-tempat nongkrong. Iya. Yang depan kampus, Nah, depan gedung kan ada tempat yang Iya, buat itu. nongkrong. Gue sih masih pada kecil-kecil pohon. Terus nembaknya gimana? Ya kita nyari Tembak spot aja. aja yang enakin. Oh. Ya gitu. Nah, kesini yang udah kita garap tuh Benteng Marlboro gitu, terus yang di Tugu Bandung Lautan Api yang di Tegalega, terus tuh Monumen Perjuangan, Monumen Perjuangan yang di Jauh. Bandung, yang dekat Dekat Unpad. dekat Unpad. Iya, Unpad. Itu Monumen Perjuangan, Gedung Isola. Sate juga pernah. Gedung Sate juga Gedung pernah? Sate, tapi yang di dalamnya, bukan yang di depan. Oh, nggak tahu. Yang museumnya Nggak tahu, belum pernah itu. masuk. Terus apa lagi ya? Jepang tuh gedung Miyazaki sama yang Aurora Castle. Terus tuh Malaysia, Malaysia apa sih universitasnya? Kalau Malaysia juga. Iya, pernah. Itu Wow, itu undangan kebetulan atau kebetulan dulu Independen? tuh Badar sama ada yang lain tuh lagi kunjungan ke sana. Terus kebetulan ada acara juga, mereka ngajuin gimana kalau mapping ini? Aduh, udah langsung apa ya, ke kampus apa gitu lupa. U-Visual aja itu tuh atau ada dari tim lain dari Malaysia? Dari visual aja. U-Visual aja. Wow, Ya teman-teman. mereka juga paling ngikut kayak bikin animasinya kayak gitu-gitu. Wow. Berarti U-Visual aja yang dipercaya ke Malaysia untuk Sebenarnya nge-mapping. itu bukan visual, jadi kita lagi kunjungan ke sana sendiri Dari Pak. kampus. Dari kampus. Oh, dari kampus. Kita Lagi ada ngajuin, kunjungan. pas lagi kunjungan ke sana kita ngajuin kebetulan lagi ada acara kan. Ya udah, boleh nggak kita mapping di sini? Nah, Mapping sini. Oh. video mapping gedung ini, kebetulan mereka ngasih izin, udah langsung. Berarti balik dulu ke Enggak, pas lagi kunjungan ke sana. Oh, pas hari itu. Oh, kirain ke sini. Itu terus apa lagi ya? Ini di Jogja sering juga. Oh Jogja, Oh, Jogja. JPMF itu tuh, Jogja Video Mapping Festival. Gedung Kita Itu BRI, setiap tahun. tiap tahun Pos. kita selalu ikutan, selalu jadi partisipan mereka. Oh. Selalu- Kalau misalnya dari Bandung sendiri yang mapping itu ada U-Visual aja. beberapa. Enggak Oh, ada banyak. banyak. Kalau sekarang banyak. Awalnya U-Visual aja gitu. Enggak juga. Berarti emang awalnya udah banyak. Enggak juga, tapi Dulu cuma beberapa, sekarang Dulu, udah sekarang muncul. Oh, dulu beberapa, Nah, sekarang udah banyak. Ya. Mungkin referensinya dari U-Visual itu ya. Nggak tahu juga. enggak tahu. Karena mau sombong tapi iya sih kayak gitu. Ya. CEO terbaik. Agamis. Teman-teman mahasiswa pendidikan multimedia yang sebelumnya teman-teman udah nulis di kolom komentar, kolom pertanyaan ya. Kolom pertanyaan di postingan sebelum IGTV ini dimulai. Gitu. Jadi sebelumnya kita bakal ngumpulin dulu teman-teman sebanyak-banyaknya. Tadi ada total 71 orang di sesi yang pertama.
Ya mati. Ya. Kamu mati. 37 orang. Halo, selamat datang. Yuk, selamat datang. Kita masih bersama Kang Rudi dan Kang Sidik. Kang Rudi, Kang Sidik ya? Iya. Kang Rudi ini selaku CEO-nya U Visual dan Kang Sidik ini selaku manajer HDRI. HRD. Katanya mah HRD. HRD emang benar HRD. Oh iya, Kang Sidik ini HRD Di sini bukan? itu dia yang ngurus Produksi? komunitas. Iya, kalau produksi pasti ya kita karena Semua kita, ya? Produksi kita semua? ini double job desk. Jadi yang manajemen dipegang sama kita juga, produksi juga sama kita. Oh. Produksi konten. Cuman kalau produksi konten kan kita ada komunitas juga, jadi kita bagi-bagi. Tapi kalau untuk manajemen sini itu dia yang ngurus komunitas itu, flow kerja komunitas kayak gimana, terus untuk yang Nyari orang. antara bayaran jadi orang Nyari sumber daya manusia. manusia yang visual dari lebih meningkat lagi ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, saya for your information, jadi teman-teman mahasiswa pendidikan media bisa nih masuk ke U School ya. ya Kalau misalnya mau belajar bareng dengan U Visual terus ya beres pandemi ini silakan lah. Ya, beres pandemi ini silakan teman-teman bisa gabung langsung. Terus juga ini juga terbuka untuk mahasiswa dari FPSD gitu ya. Iya, Iya terbuka. Jadi targetnya U Visual ini mengkolabkan di FPSD itu. kita pengen bikin sekolah sebenarnya. Pengen bikin sekolah, subhanallah ya. Jadi emang jiwa gurunya, jiwa pendidikannya itu masih ada gitu, masih kental gitu ya. Walaupun lulusan 2009 ya? Enggak, Iya. masuk 2009. Masuk 2009. Oh iya. masih muda gitu. Masuk 2009, lulus berarti 2013. Pengennya Oh iya, pengennya 2013. Udah nggak usah ngomongin lulus berarti ya. Kasihan Mas. Anak seni. dia lulus 2015. 2015. Iya, wow. Sangat motivasi sekali teman-teman. 2015 gitu ya. Lulus 6 tahun setengah. Berarti itu pas banget U Visual terbit ya? Enggak kan, itu terbit 2015. Ya iya pas dong. Katanya lulus 2015. 16. Oh 16. Berarti Iya. sekarang apa? Tadi bilang 2015. 2015. Oh iya, Iya kan 5 tahun. Cita-cita Kang Rudi terwujud ketika Kang Rudi udah lulus sebelum wisuda dari UPI. Oh, berarti udah terbentuk U Visual Kang Rudi lulus gitu ya. Pas berarti ya. Wow. Sangat memotivasi sekali. sengaja sih sebenarnya. Nah, kuliahmu udah pada beres dari 3 tahun pertama Iya. juga, cuman ya udah santai aja lah. Santai aja. Hidup terlalu santai. Tapi jadi loh. Nah, next kita ke pertanyaan teman-teman nih. Bentar ya. Dari Ajeng NRB, izin bertanya Kang. Mana yang lebih baik jika ingin memulai bisnis mengikuti tren dan fashion saat ini? Mana yang lebih baik jika ingin memulai bisnis? Bentar. Mana sih ini ngeliat ininya? HP aku deh. Bentar. Mana yang lebih baik jika ingin memulai bisnis mengikuti tren fashion kita nih? Pertanyaannya gitu. Fashion ini. Dari Ajeng NRB. Izin bertanya Kang, mana yang lebih baik jika ingin memulai bisnis mengikuti tren atau fashion kita? Maksudnya Mengikuti tren sekarang atau mengikuti fashion kita untuk memulai bisnis nih? Ngerti nggak? fashion Nah, misalnya tren sekarang fashionnya cuma fashion style fashionnya tuh fashion apa kalian? Jadi misalnya tren sekarang trennya misalnya lagi video mapping nih, tapi kalian kita di misalnya tari mau Passion passion harusnya. iya itu mah fashion Iya. Salah berarti dia. sebenarnya masa dia bisa silakan bisnis oh kalau untuk sebenarnya mengikuti tren boleh, cuman jangan sampai kita apa ya, karena mengikuti tren jadi kita kepaksa gitu.
berarti akan mengikuti tren. Jangan sampai mengikuti tren terus kita kepaksa karena kita wah ini lagi misalnya video clipping lagi rame nih, udahlah belajar padahal kita nggak suka gitu. Nah itu jangan. Padahal bukan basicnya ya. Itu jangan. Lebih baik jangan. Karena bakal kedepannya malah stagnan nanti. Iya, dan kalau ketika kesampaian stres pasti. Keteter pasti ya. Tapi base-nya yang kita suka. Ya itu passion kita di mana, suka itu. Kalaupun ingin akhirnya ke mapping, combine sama kesukaan kita. Oh iya benar. Itu lebih baik. Jadi dikombinasikan gitu ya kalau bisa. Kayak kalau misalnya kita seneng apa ya? Misalnya kita seneng seneng apa? Misalnya kita seneng ngelukis. Nah, seneng ngelukis. Terus kan tren sekarang kan digitalisasi. Berarti kita gimana caranya lukisan ini kita digitalisasikan. Iya, atau kita ngegambarnya secara digital gitu atau apa itu kan bisa. Itu lebih baik daripada kita memaksakan harus bisa sesuatu hal yang kita nggak sukai. Berarti lebih baik harus mengikuti passion ya. Iya. Passion ya, bukan fashion. Beda nih Ajeng NRB sekali lagi ya. Passion bukan fashion. Passion itu pakaian. Apa gitu? Aku dulu juga gitu ya? Iya, 2015. Terus ada pertanyaan lagi nih Kang dari Siti Fitriati. Bagaimana cara pembuatan proyek berjalan lancar? Bagaimana cara agar pembuatan proyek berjalan lancar? Dikerjain, kalau nggak dikerjain nggak akan lancar. Jawabannya dikerjain. Siti. Semua proyek. Siti. Jawabannya dikerjain, Siti. Jangan ditanya. Kalau mau buat proyek, dikerjain, jangan ditanya ya. Biar proyek itu berjalan lancar, Siti. Siti, sekali lagi ya. Kerjain, jangan nanya. Jawaban yang sangat memotivasi sekali. Timeline-nya dibetulin. Timeline-nya dibetulin. Nah ini tuh jawaban seperti ini loh ya. Tapi kalau timeline dibetulin gak dikerjain juga sama aja. Tetap poinnya ya. Kunci utamanya tetap dikerjain. Percuma timeline dibikin gak dikerjain. Iya betul. Menang agamis. Next kita lanjut ke Siti lagi nih. Siti nanya 2 kali nih, maruk nih. Kak, bagaimana cara mengelola manajemen bisnis agar lebih sistematis? Cara manajemen bisnis menurut akang-akang agar lebih sistematis. Karena kan ini akang-akang kan jabatan sekaligus dua ini kan, 2 job desk. Tadi apa? Double job desk. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara pengelolaan manajemen bisnis agar lebih sistematis? Kalau secara sistematis ya kita ada ya sebenarnya. Kita dulu juga awalnya kan karena basicnya komunitas, kita sebenarnya nggak tahu tuh manajemen bisnis itu kayak gimana. Kita nggak hire orang sebenarnya. Coba tolong breakdownin dengan garapan kerjaan kita harus dipecah jadi apa aja sih, ya, megang apa aja. Nah akhirnya ya udah dipecah sesuai kebutuhannya. Nah kalau untuk apa tadi manajemen secara sistematis ya, kalau selama ini yang kita jalanin ya intinya sih maksudnya kita harus tahu pos dan posisi kita tuh ada di mana. Kayak misalnya sini KRD ada Badar, dia manajer project. Nah ketika di posisi itu komitmen gitu ya. Komitmen kita harus ya udah kita posisi ini kita jalani sebaik mungkin posisi kita. Dan kalaupun akhirnya terbentur sama tadi dia double job desk ya mau nggak mau gitu. Karena kan kita udah komitmen, rasa memilikinya juga harus ada juga. Berarti ya yang pertama itu kuncinya komitmen. Komitmen di bisnis itu. Iya, karena kita bangun bareng-bareng, pengen sukses bareng ya. Jalanin. Wow. Jadi gitu ya Siti. Jalanin, kalau yang tadi kerjain. Jalanin. Siti. Jadi 2 pertanyaan sekaligus ya. Jalanin dan kerjain gitu ya. Sama komitmen, jangan lupa. Komitmen dalam bisnis yang kamu jalani gitu. Oke. Dan next nih ke Kang Bayu nih, Bayu
_ri97. Rekomendasi referensi supaya keren kayak visual dong. Hehe. Nah, ini salah satu fans berat dari visual nih. Rekomendasi referensi. Kalau saya referensi itu nonton Apa? nonton internet, bukan nonton sih apa ya, nyari-nyari visual di internet. Terus saya sering emang nonton konser. Oh, kok emang nonton konser? emang suka nonton konser gitu kan. Terus emang seneng aja gitu ngeliat di Instagram kan banyak tuh akun-akun yang emang upload karya-karyanya kayak gitu. Berarti lebih sering nontonin karya-karya orang ya. Itu Buat dari referensi kita ya. Jadi gitu, Mas Bayu, visual ini keren karena emang mereka juga sering nonton karya-karya dari Itu saya. Oh, itu Kang Sidik. Ya sama aja sih sebenarnya, banyakin referensi Karya-karya orang Jadi, yang kita tontonin gitu ya. apalagi Sebagai- sekarang kan internet udah maksudnya apapun bisa kita cari kan ya di internet, jadi lebih luas gitu. gampang. Kita mau nyari apapun ya Pinterest lah apalah gitu, Google ya, banyak sih referensi yang bisa kita cari. Jadi jangan tertuju sama satu, misalnya kita senang A aja terus, tapi masih banyak kok yang lain yang emang maksudnya bisa jadi bahan acuan kita gitu, kayak gitu. Next nih, oke Kang Bayu, itu dari jawaban dari Kang Rudi dan Kang Sidik. Jadi banyakin referensi Kang Bayu. Dari dosen kita tercinta nih, Kang Sidik juga mungkin kenal, Kang Rudi juga mungkin kenal ya. Dari Bu Maya, Purnama Yasari, Purnama Sari. Ah, Bu Maya. Adiknya. Oh iya, Kang Sidik adiknya. Adik ipar. Oh, Bu, punten nih, waduh. Kang Sidi Orang adiknya, dalam, adik orang ipar. dalam. Orang dalam. Kenapa nggak nanya di rumah aja? Kenapa nanya di sini? Dari Bu Maya, berarti ini bukan untuk Kang Sidik ya, berarti untuk Kang Rudi, karena adanya bisa di rumah ya Bu. Kasih inspirasi cara satuin banyak ide dari idealisme masing-masing orang di visual untuk bikin karya keren, mudah. Nah, baik lagi, tadi kan setiap orang punya style branding masing-masing, punya style design masing-masing, punya style editing masing-masing, tapi gimana cara mengcombine itu dan menjadi sebuah karya yang keren gitu. Ya sebenarnya ketika ya itu sih PR yang cukup susah juga ya, menyatukan banyak kepala jadi satu sebenarnya. Nah, iya. Apalagi ketika idealisnya udah tinggi, itu agak susah juga. Cuman orangnya tepat mungkin, karena visual sendiri, ya saya sendiri dipertemukan dengan orang-orang yang tepat mungkin, yang mereka punya idealis masing-masing, mereka punya style sendiri, mereka punya gaya ngedesain atau gaya bikin suatu karya tuh dengan cara mereka sendiri. Cuman ya justru kalau saya sendiri merasa bahwa dengan hal tersebut tuh ya kita justru jadi malah saling ngebantu gitu. Taruh ketika misalnya kalau saya orangnya saya sendiri orangnya nggak perfeksionis ya. Jadi dan by accident. Jadi ketika bikin sesuatu bikin aja dulu gitu. Atau jadi aja. Dan hasilnya biasa bagus aja. Oke ya gitu. Atau biasa aja ya. Tapi akhirnya kebantu juga. Ada dari Dio Visual dan dia memang perfeksionis misalnya. Teknikal gitu. Jadi dia orangnya ini harus gini, A B C step. Nah, itu tuh ketika digabung jadi ketika misalnya saya orang yang kerjain aja gitu. Digabung sama dia ya kalau egonya sama-sama tinggi, ini tuh harus gini, ini harus gini. Akhirnya malah jadi berat. Tapi ya kita coba kolaborasiin itu. Jadi kita nyoba mikirnya sudut pandangnya dirubah gitu coba. Jadi ketika misalnya aku yang biasa saya sendiri yang urakan yang asal itu, ketika digabung sama dia justru malah jadi lebih bagus, karena ketika misalnya udah ngerjain nih, coba digabung, coba pakai step ini, ya udah cobain aja gitu. Yang idealisnya dikurangin lah kalau sama tim gitu. Jangan terlalu jangan terlalu merasa lebih tinggi atau apapun. Api ketemu api nggak mungkin padam ya, harus ada yang jadi airnya berarti. Gitu. Jadi air anget. Sehat kan jatuhnya?
sehat kan kalau di combine gitu air sama api jadi air anget. Sehat untuk kita berfungsi, berguna. Bebas lah. Iya bebas lah ya. Ibaratnya bebas lah. Jadi gitu ya Bu Maya. Jadi jawaban dari Kang Rudi adalah ilangin dulu rasa egonya. Terus juga kalau bisa disatukan kenapa enggak gitu. Misalnya kita mengerjakan sebuah project biasanya ngerjain aja seret beres menurut kita bagus menurut orang lain enggak. Nah, kenapa enggak digabungin aja dari ide dia? Oh iya gini. Ya karena akhirnya saling melengkapi. Nah, jadi harus saling melengkapi gitu. Jadi dalam satu tim itu harus menurunkan ego lah, intinya itu. Gitu, Bu Maya. Ya, kalau untuk Kang Sidik bisa nanya di rumah aja. Oke? Ada nih dari evari.ris, Kang. Bagaimana caranya supaya konsisten dalam mengelola konten branding yang masih awal dibuat? Dari Kang siapa dulu nih? Kang Rudi, Kang Sidik? Kang Sidik deh. Nah, tadi kan orang guys. Apa pertanyaan? Dari ulang lagi, oke Kang Sidik. Dengarkan baik-baik ya. Dari evaris.ris. Bagaimana caranya supaya konsisten dalam mengelola konten branding yang masih awal dibuat? Bagaimana Caranya supaya konsisten nih, supaya kita konsisten dalam mengelola konten branding, dalam mengelola branding yang masih awal dibuat. Kita masih yang awal nih dibuat, tapi konsisten. Jawaban juga itu konsisten jawabannya. Harus terus-terusan aja, terus kerjain aja gitu, konsisten. Wow, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu mau konsisten, kamu ya harus konsisten. Dari awal harus konsisten. Misalnya kayak gini, ya konsisten terus kayak gitu. Jangan berubah-berubah gitu. Berarti harus konsisten. Sebenarnya ini kamu udah ngejawab sendiri, Paris.ris. Ya Kang ya? Iya. Jadi gitu jawabannya Paris ya. Mohon maaf. Dari ada pertanyaan lagi nih dari Aska Hambali. Dulu kuliah suka bucin gak Kang? Nah, Oh iya. itu pertanyaan Itu dari boleh. Dulu kuliah suka bucin. Oh, pertanyaannya kirain gitu. pertanyaan dari kamu. Bukan aku ini. Mau Mau jawab nggak? Mau dijawab nggak? Karena saya juga banyak belajar cinta dari Kang Rudi. Oh iya, pakar juga ini. Jadi CEO juga punya cinta guys. Iya. Apa? Kenapa nanya? Kenapa nanya? Mau dijawab nggak? Waktu kuliah atau bisa buat jadi Definisi penyemangat? bucin itu apa? Iya. Penyemangat. Oh penyemangat. Definisi bucin itu apa? Budak cinta. Itu ngapain aja? Aku juga kurang paham sih. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Makanya aku nanya. Ya bucin itu apa definisinya? Setahu aku ya, menurut Wikipedia ya, bucin itu adalah budak cinta yang dimana diperbudakan oleh cinta. Misalnya, Bentar dulu. Misalnya, menurut penelitian aku ya, kalau misalnya bucin orang yang merelakan segala macamnya untuk cinta. Berarti kan bucin itu nggak hanya untuk seorang. Untuk iya kan? gimana? Bucin, budak cinta kan. Berarti kan cinta ini kan cinta kompleks, nggak hanya untuk orang kan. Kita juga bisa cinta kepada style kita. Benda-benda juga ya bisa. Cinta misalnya cinta ke grafis, cinta ke visual, cinta ke digitalisasi. Nah, Pertanyaannya jadi suka bucin nggak? Berarti enggak ada. Kayaknya pertanyaan dari Aska Hambali, aduh hampura pisan ini kamu berat sekali pertanyaannya ya. Jadi bucin itu pertanyaan paling berat. bucin itu kita tanya lagi balik ya. Bucin itu maknanya apa? Hambali, maknanya apa? Ya, bucin itu kita ini bertiga nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Ini kolot. Aduh. Aska Hambali, hampura ini pematerinya kolot jadi nggak tahu bucin itu apa. Ya, maaf. Jadi Kang Sidik juga udah nikah ya? Kang Rudi udah nikah belum? Udah. Oh, udah punya bini dua-duanya. Jangan diulang-ulang lagi. Next. Ada pertanyaan lagi nggak dari ini? Habis? Nah, alhamdulillah nih Kang, pertanyaan udah habis lega ya.
Berarti kita tinggal di penghujung acara nih. Mungkin dari enggak yang nampilin itu. Yang branding dari mahasiswa. Branding naon sih? Branding. Ayo. Nggak bisa. enggak. Jadi kita ini sebelumnya emang udah ngadain seminar gitu Kang. Jadi seminarnya kita sama Nusa Edu, terus sama dosen, terus sama U Visual nih terakhir. Nah itu sebenarnya buat pembekalan kita biar ngebangun bisnis di bidang technopreneurship gitu lah. Nah dari anak-anak nih udah ada yang bikin beberapa yang bikin gitu. Jadi kita mau memperkenalkan nih ke Akang. Nah tanggapan Akang seperti apa untuk bisa untuk bisnis ini berkembang kayak gitu. Secara globalnya. Mengerti nggak? Atau saya ulangin lagi nih? Saya ulangin lagi. Mana posternya? Jadi acara ini sebelumnya kita udah ada di pematerian itu sama Nusa Edu. Kang Irfan. Nah itu Akang tahu. Dosen juga ya. Iya di UPI. Nah terus terakhir ini sama Akang sama U Visual. Nah ini bertujuan untuk membangun bisnis untuk mahasiswa pendidikan multimedia nih di bidang technopreneurship lah, di bidang multimedia. Kan Akang kan udah salah satu termasuk berkecimpung di bidang multimedia lah ya. Jadi gimana caranya, maksudnya tanggapan Akang nih biar bisnis ini dari teman-teman kita nih berkembang gitu. Bagus. Ya, saya kasih tahu dulu ya. Nih, jadi banyak sebenarnya. Nah, ini ada dari Muhammad Reza. Ada jasa layanan multimedia melayani jasa produksi desain grafis, fotografi, videografi. Namanya Soang Creative Space. Nah, tanggapan Akang nih untuk Muhammad Reza membangun bisnis ini. Soang Creative Space. Kayak juri, aku mah bukan juri ya. Ini Penasehat apa? apa ya untuk kedepannya gimana nih untuk Soang? Bukan dukun dah ke depannya. Ya. Cari ini kasih motivasi. Semangat. Wow, bagus sekali, wow. Berarti kasih nilai-nilai untuk bisnis ini berkembang. 8 lah. Kasih apa ya? Advice. Anjay kata. Advice apa? Masukan untuk bisnis ini berkembang. Namanya Soang Creative Space dan namanya udah Soang. Soang kan suka nyosor. Nah. Dia punya jasa layanan multimedia, desain grafis, fotografi, dan videografi. Berarti kan nggak jauh beda nih sama visual, kan? Nggak jauh beda. Nah, masukannya nih untuk si Muhammad Reza, gimana Kang? Bagus. Masukannya, nggak bagus doang. Emang toko. Apanya yang mau? Iya, maksudnya kan ini kan dia punya bisnis namanya Soang Creative Space. Nah, Ini tuh beneran jalan. iya baru garap, baru mulai. Udah jalan. Belum, tapi Oh. ini awal konsep awal. Jadi masukannya untuk kedepannya biar bisnis itu tetap berkembang kayak gimana? Masih Kang. Jadi belajar untuk membuat desain untuk promosi. Oh, gitu. Kalau si nama mah bebas deh ya sebenarnya ya. Ya, Mungkin dia Soang tuh karena terinspirasi Soang kan gitu aja. nyosor. Gimbal tau gimbal kan? Oh gimbal, stabilizer. Sok karena Soang pegang kepalanya di gini pasti gitu. Oh iya. Mungkin terinspirasi dari situ ya. Nah itu ya terbongkar ya kamu ya. Kenapa namanya Soang ya? Itu kayak gimbal kan. Nah. Cuman kalau dari desain ya lumayan lah. Dari poster ya. Cuman nggak ada yang representasiin bahwa si desainnya ada, cuman fotografi sama videografinya belum masuk. kebayang gitu. Berarti Reza masukannya kalau untuk poster sendiri Ya untuk brandingnya lebih ke
menonjolkan si segi fotografi sama videografinya karena di sini Videografinya belum udah ada yang tadi soang badan ya itu. Oh, si gimbalnya itu ya. Si Gimbal. Desainnya. Di sana jadi harus lebih apa sih? Menonjolkan nilai dari si Karakternya. poin ini. Karakternya. Misalnya Coba kalau bisa misalnya fotografi digambarkan. berarti kamera, lensa gitu ya. Ya standarnya, tapi loba nyari yang lebih absurd lagi. Itu tuh soang udah absurd. Ya, udah Video bagus, udah soang. bagus itu. Gimbal. Itu udah absurd, udah bagus. Berarti menurut Akang gimana nih? Udah bagus lah. Bagus. Reja bagus. Tepuk tangan untuk Reja ya. Semoga kedepannya bakal Tadi ada yang nanya sebelumnya siapa? di komen itu ada dari di WhatsApp yang kamu. Berarti ada yang nanya lagi nih Kang. Duh hampura pisan, satu lagi nggak apa-apa. Udah Kang. jam 3. Langsung bercanda. Suka gemeter ya. Dulu kuliah enggak? Kenapa itu? Pertanyaan jangan lupa. Oh. Dari Yogi Ragrigi. Ini gimana sih namanya? Yogi Oh, Rarigi. Pola bisnis apa yang tepat digunakan oleh perusahaan kreatif multidisiplin? Biasanya orang-orang kreatif ini emang nggak disiplin. Multidisiplin. pola bisnis apa? Pola bisnis apa yang tepat digunakan oleh perusahaan kreatif multibisnis? Dari Yupisual sendiri deh kayak gimana? Kalau Polanya. Ubisoft sendiri polanya ke kita sebenarnya nggak susah ngejelasinnya pola bisnis kita mah karena biasa dari komunitas dan kekeluargaan ya akhirnya ya itu yang kita pakai gitu. Trustnya kebangun, kepercayaannya kebangun, rasa memilikinya kebangun. Itu sih yang penting sebenarnya karena kecuali kalau misalnya karena kalau di visual sendiri kita nggak jadi dari berenam ini tuh kita tuh ngebangunnya bareng. Jadi nggak ada yang ya kalau secara struktural ada ya kayak misalnya CEO ini tapi kalau secara beda sama yang dibangun ketika misalnya saya ini pengen bikin visual terus saya rekrut kamu, rekrut Sidik, rekrut siapa, berarti saya emang bener-bener bos dan itu saya bebas nyuruh kalian kayak gimana aja kan. Nah tapi kalau di visual sendiri itu ada, cuman gimana caranya karena ini tuh kita dibangun bersama. Jadi yang kalau saya pribadi di visual yang lebih saya tekankan justru rasa memilikinya terhadap visual sendiri, bukan karena Cintaan kepada Yupisual gitu ya. jadi akhirnya kita sama-sama gimana caranya supaya visual ini terus ada gitu. Bukan pada apa yang hasil kita dapat. Lebih ke sana sih. Jadi lebih ke gimana sih visual biar sustain sebenarnya, bukan untuk kita malahan oke, kita misalnya sekarang dapat feedback yang gede tapi hanya sekalian. Itu kalau menurut saya nggak sehat kalau menurut saya ya, tapi gimana caranya biar sustain, justru itu yang kita cari sebenarnya. Pola yang kita cari itu gimana caranya supaya si visual sendiri itu terus tetap jalan kayak gitu. Jadi prosesnya justru yang kita cari. Gitu ya teman-teman, jadi emang pola yang dibangun itu pola kekeluargaan berarti ya, nilai kekeluargaannya. Iya, rasa memilikinya Rasa gitu. memilikinya dan rasa kepercayaan satu sama lainnya. Karena yang percuma dibangun. juga kalau misalnya kita kita ekspektasi gede gitu, tapi cuma kuat setengah tahun udah cabut ya, buat apa? Jadi sustainnya sih. Tapi emang itu sih yang berat tuh itu tuh. Iya, ya kebetulan saya punya tim yang solid juga alhamdulillah kayak gitu. Wow. Bisa berdiri sampai 5 tahun ya, 5 tahun berarti ya. Itu termasuk pencapaian yang luar biasa gitu. Ada lagi nggak? Jadi ada kenang-kenangan sedikit dari kita kan. Maaf banget ini. Nah, ini ada baju dari Yubisma. Bisa dipakai kan? Bisa dipakai. Diambil ya. Sini dulu dong. Diambil. Nah, boleh dibuka. Kalau misalnya mau dibuka boleh. Jadi itu ada logo Yuvisualnya dan juga ada logo Nusa Edunya. Kalau ke Cibiru pakai baju ini dapat apa? Dapat parkir gratis. gratis. Emang parkirnya gratis. Nah, ini wah, jadi teman-teman bisa nih. Nah, ini ya, Kang. Semoga bermanfaat ya, Kang. Ya, buat tidur lah. Ya. Nah, Waduh. ini
untuk penghargaan dari Yubisma sendiri dan teman-teman yang ada di rumah. Untuk Akang Sidik dulu. Oh, ya. Terima kasih. Punten Kang. Nah. Dan ini untuk Akang Rudi. Iya, tolong. SPD. Nah, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Boleh sesi foto dulu. Semoga ilmu yang disampaikan Kang Rudi dan Kang Sidik bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nyempetin waktunya. Apa lagi ya? Sampai jumpa. Dadah. Mungkin ini jargon dulu ya. Apa ya? Jargonnya apa ya? Yang panjang umur. Iya. Oke, yang jargonnya. Jadi kita punya jargon Kang sebenarnya Kang. Jadi gini. Kalau misalnya dibilang pendidikan multimedia, panjang umur, solidaritas, panjang umur, kreativitas, multimedia. Apal nggak? Ya, gini. Pendidikan multimedia, panjang umur, solidaritas, panjang umur, kreativitas, multimedia. Panjang umur, solidaritas, Panjang umur, kreativitas, Panjang multi umur. panjang umur, panjang umur, solidaritas, panjang umur, kreativitas, multimedia. Gitu ya Kang? Oke, ke teman-teman semua ya. Panjang umur, panjang umur, solidaritas, panjang umur, kreativitas, multimedia. Oke, gitu ya. Yo, ntar, yo. Oh lagi? Ya, belum. Belum. Terusin dulu, yo. Nabila. Akang bisa nggak? Nah, di Yo, sini Pak. aja. Udah. Yo. Siap, oke. Mana yang paling jago? Ya. Yo. Pendidikan multimedia, Panjang umur, solidaritas, panjang umur, kreativitas, multimedia. Satu lagi Kang, satu lagi. Jadi Panjang. kita ada dua sebenarnya. Misalnya kita bilang solid, Oke. gitu kan ya. Oke. Kang, ikutlah. Ya, sudah nama ini mah. Ya, mohon. Ya. Kalau misalnya di solid. Ya kan? Oke, 1, 2, 3. Solid. Solid. Wih, thank you banget. Thank you Kang. Thank you. Itu mana? Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.